Dunia sedang bergerak cepat, bukan hanya oleh ekonomi dan teknologi, tapi oleh kekuatan, kepentingan, dan ancaman perang. Dan hari ini, satu peristiwa kembali membuka pertanyaan besar. Apakah dunia sedang melangkah menuju konflik yang lebih luas? Di channel ini, kita nggak kejar sensasi. Kita kejar pemahaman, karena nggak semua yang ramai itu penting. Dan nggak semua yang penting dibuat ramai. Belakangan ini, Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker berbendera Rusia di perairan Atlantik Utara, tepatnya di wilayah antara Irlandia dan Skotlandia. Kapal tanker yang dulu dikenal dengan nama Belaone dan sekarang berubah nama menjadi Marinera, disita oleh otoritas Amerika dengan alasan melanggar sanksi Washington. Menurut pihak Amerika Serikat, penyitaan ini berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan stabilitas Barat, serta dugaan pelanggaran terhadap blokade minyak Venezuela. Namun, tindakan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Rusia. Moskow merespon dengan mengerahkan armada udara, kapal perang, kapal selam, hingga pesawat pembom nuklir strategis yang bergerak menuju kawasan perairan terkait. Di saat yang sama, Cina juga mulai melakukan persiapan dengan menggerakkan kapal-kapal perangnya sebagai bentuk dukungan terhadap Rusia dalam menghadapi Amerika Serikat di Atlantik. Menurut pemerintah Rusia, penyitaan kapal tanker tersebut bersifat ilegal. Moskow menegaskan bahwa kapal itu berlayar di perairan internasional yang bebas, sehingga Amerika Serikat dan NATO tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penyitaan. Ketegangan kemudian meningkat di kawasan Ukraina. Beberapa fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas bisnis Amerika Serikat menjadi sasaran serangan Rusia. Kantor Boeing di Kiev serta fasilitas elektronik di Mukashevo, wilayah Zakarpattia di Ukraina Barat, dilaporkan diserang menggunakan drone. Tak hanya itu, pabrik minyak di Dnipro, Ukraina Tengah, juga menjadi target serangan drone Rusia. Sebagai pesan peringatan keras kepada Washington dan NATO, Kremlin dilaporkan melepaskan rudal-rudal strategis pembawa hulu ledak nuklir ke wilayah dekat gerbang NATO di Eropa, tepatnya di kawasan Ukraina Barat. Situasi ini semakin memanaskan hubungan antara dua negara di daerah tersebut. Amerika Serikat merespons dengan menurunkan kapal pemburu kapal selam, helikopter MH-47 Chinook dan MH-60M Black Hawk dari pesawat C-17, serta mengerahkan pasukan khusus bersama Inggris untuk menghadapi armada Rusia di perairan Atlantik. Amerika Serikat juga meningkatkan jumlah pasukannya di Inggris sebagai langkah menghadapi aktivitas Rusia dan China di kawasan Greenland. Konfrontasi pun meluas ke isu Greenland. Keinginan Presiden Trump untuk mengambil alih dan melindungi Greenland dari pengaruh China dan Rusia menuai penolakan keras dari Eropa. NATO mengecam langkah Washington yang dinilai mengarah pada tindakan invasi. Denmark, dengan dukungan NATO, mulai melakukan persiapan militer di sekitar perairan Greenland sebagai langkah menghadapi potensi gangguan terhadap kedaulatan wilayah mereka. Konfrontasi militer darat, laut, dan udara kini memperdalam persaingan geopolitik global, terutama dalam perebutan akses dan penguasaan sumber daya energi dunia. Sejarah menunjukkan satu hal. Negara yang kuat cenderung memaksakan kehendaknya pada negara yang lebih lemah. Dan perang tidak selalu diumumkan. Tidak selalu bisa diprediksi kapan akan dimulai. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan seberapa luas dampaknya bagi dunia. Apakah ketegangan ini akan terus meningkat? Apakah Eropa mampu bertahan di tengah tekanan Amerika, Rusia, dan China? Akankah konfrontasi ini berlanjut ke perang nuklir? Atau justru dunia sedang berjalan menuju konflik yang tak bisa lagi dikendalikan? Kita akan terus membahasnya bukan dengan emosi, tapi dengan nalar. Karena di channel ini, kita nggak mengejar sensasi. Kita kejar pemahaman. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol pelan-pelan, tapi sampai.